Semua selamat datang di tutorial part 3. Di tutorial part 3 ini kita akan belajar tentang database MySQL utamanya. Kita akan menghubungkan blog kita ini ke sebuah database lokal kita. Sebelum video ini dimulai, kalian bisa bantu saya dengan cara klik subscribe dan share video-video saya. Nah, buat kalian yang kemarin nggak ngikutin part 2-nya atau kalian ketinggalan, kalian bisa klik kunjungi ini, link ini saya hapus terlebih dahulu, enter. Ini link ini saya taruh di deskripsi, kalian bisa klik ini master part 2 lalu download zip. Nah, sekarang kita akan membuat website kita ini terhubung ke sebuah database. Nah, kita buat dulu database nya, kalian bisa kunjungi ini localhost /php myadmin/php. Nah, kalau kalian error, kalian harus start dulu nih MySQL nya nih, 2 kali nih. Mendingan kemarin 1 aja nih, apa aja nya, sekarang 2. Nah, kalian bisa klik new, lalu kita isi nama database nya. Kita nama database nya simple aja, blog. Nah, kita udah buat nih sebuah database namanya blog, tapi database masih kosong, mau tabel phone. Nanti kita nggak punya tabel apa-apa, kita nggak punya data apa-apa. Nah, kita bisa buat tabel di sini nih, menu ini nih. Kita buat nama tabelnya sesuai kebutuhan kita. Kita kasih nama post karena kita akan nyimpan postingan kita di tabel ini. Kita beri nama post. Lalu kita kolomnya ini kita setting 6. Go. Nah, ini apa ini? Ini banyak banget form-formnya nih. Nah, saya akan jelasin. Kalian pertama ada name, ada tipe ya kan. Name ini itu nama kolomnya. Nama kolom. Salah. Nama kolom. Kita di sini kita isi ID. Kita butuh ID post kita. Jadi kita isi ID di sini. Ini kolom pertama kita isi ID. Nah, kolom pertama kita ID. Lalu kolom kedua kita butuh sebuah title. Kita butuh title di post kita. Kita tulis title. Lalu kolom ketiga kita butuh konten. Kita ketik konten. Lalu kolom keempat kita butuh image. Kita butuh buat nyimpan image kita. Image. Nah, lalu kita butuh kolom tambahan. Kita butuh menyimpan kapan data tersebut ditambahkan. Kita tambah tanggal dibuat. Lalu kita juga butuh kapan post itu diedit. Jadi kita tambah tanggal di update. Nah, kita udah setting nih nama-nama kolom kita. Sekarang kita nyeting tipe-tipenya. Untuk ID kita pakai angka aja, jadi kita bisa setting integer atau kita ubah ke big int aja biar angkanya bisa banyak. Karena ada bedanya, integer tuh hanya bisa sampai MySQL in limit. Kalau bisa di Google limit ini berapa ini? In. Kalian bisa sampai segini, banyak sih. Yaudah, kita pakai aja in. Nah, lalu kita setting ke sini. Ini kita coba centang auto increment. Nah, auto increment ini fungsinya biar nanti ID-nya otomatis nambah. Setiap kali kita nambah post otomatis 1, 2, 3, 4 tanpa perlu kita setting manual. Oke, sekarang kita tipenya. Untuk title, tipenya kita butuh varchar. Varchar itu string, kita bisa isi apa aja. Kalau ini kan kita ID, bisa untuk ID kita cuma bisa isi angka doang. Nah, kalau title kita nggak mau dong diisi angka aja. Nah, kita varchar length. Nah, kita sekarang pakai length-nya. Kita mau berapa panjang ini hurufnya maksimal? Saya setting 60, berarti maksimal hurufnya adalah 60. Di title kita setting varchar, lalu kita setting ini 60. Lalu selanjutnya kita ke konten kita isi teks. Teks ini mirip kayak varchar, cuman dia limitnya lebih besar. Limitnya itu sampai 65.000 huruf. Jadi cukup besar, cukup untuk konten kita. Nah, untuk image ini kita bisa pakai ini aja. Varchar lagi, kita isi ini 255 atau mungkin 500 aja deh. Jadi maksimal sebuah image ini, nanti kita isi image URL ya. Link image kita itu maksimal 500 huruf URL.
lalu tanggal dibuat. Nah, tanggal dibuat ini kita pakai timestamp. Nah, kalau pakai timestamp kan dapat tanggalnya itu berupa format tahun, bulan, hari, jam, menit, hingga detik. Jadi ini sangat lengkap sampai detik. Kalian ada date doang, ada date time, ini ada year doang, ada time-nya doang. Nah, kita pakai timestamp biar lengkap datanya. Lalu kita setting di sini current timestamp. Nah, ini akan otomatis di set nih. Setiap kali kita nambah data akan otomatis mengisi tanggal dibuat ini dari tanggal kita membuat datanya. Jadi ini akan otomatis keisi. Nah, sama tanggal diupdate juga ini otomatis. Untuk tanggal diupdate kita bisa gunakan ini di sini. On update current timestamp. Jadi setiap kali data kita ke update, nanti akan berubah tanggal diupdate-nya secara otomatis. Oke, ini udah, ini kita tes aja biar Inggris. Go. Salah. Yang sini save aja, save aja. Nah, udah, kalian udah buat nih tabel namanya post di database blog. Nah, sekarang kita bisa nih lihat nih tabel kita isinya apa aja. Kita isinya nggak ada, return empty result, karena kita belum isi apa-apa. Untuk mengisinya kita bisa di sini insert nih. Nah, kan bisa isi titelnya Erlangga post 1, Erlangga post 2. Lalu di sini kita image-nya kita isi apa? Foto pohon. Kita copy. Oke, go. Nah, sekarang kita udah punya nih data tuh. Ini otomatis keisi kan? Ini juga otomatis keisi tanggal saya ininya juga otomatis isi. Ini kalau saya ubah ini sini post 1 gitu ya. Saya reload, refresh. Nah, ini terus berubah sesuai tanggal saya update data ini. Saya ubah lagi contoh. Ini sekarang ini saya ubah lagi post 12. Oke, terus saya refresh di sini. Nah, otomatis berubah. Dan ini juga otomatis keisi. Dan isi lagi, data lagi. Post 2. Konten. Post 2. Image kita samain. Kita browse lagi. Nah, otomatis ini set ID-nya. Ini juga otomatis, ini juga otomatis. Nah, tadi itu fungsinya itu. Nah, sekarang kita pengen data ini kita tampilin ke ini. Kalau sekarang kan belum terhubung nih. Nah, gimana cara hubungin ya? Kalian bisa gunakan ini dia, kode ini. Kalian bisa pelajari lebih lengkap di sini, sangat-sangat lengkap. Ini website paling lengkap ini seantero website tutorial. Ini paling lengkap untuk pemula. Nah, kalian bisa gunakan kode-kode ini dia kodenya. Kita pakai kode yang ini aja. Ini kita index PHP-nya ini kemarin ya. Ini kemarin kita hapus terlebih dahulu, lalu kita paste ini. Kita hapus, lalu ini kita hapus. Nah, ini kode ngapain aja sih? Nah, kita pertama di sini lihat nih. Kita buat variabel namanya server name, isinya localhost. Ini server name dipakainya di sini. Ini fungsi buat apa? Nah, ini buat nandain lokasi server kita, URL-nya. Karena kita pakainya localhost kita isi localhost. Kalau kalian pakai server remote atau server di bukan localhost, kalian isinya di sini. Dan username sama password ya, password database kita sama username database kita. Nah, kalau kalian menggunakan SAM, kalian bisa isinya begini, root, dan ini dia passwordnya kosongin aja, tapi harus dibuat variabelnya ya, password sama dengan kosong. Nah, kalian nambahin satu lagi di sini slash database name. Kita buat lagi di sini db name sama dengan blok. Dan ini blok ini dari sini blok. Nah, db name blok ini kita taruh di sini. Jadi nandakan data kita connect ke database yang mana.
Jadi kita buat koneksi nih, kita buat variabel server name localhost, kita buat variabel username isinya root, kita buat variabel password isinya kosong, kita buat variabel dbname isinya block, lalu kita buat variabel con yang isi ini new mysql ini fungsinya untuk agar kita bisa terhubung ke database ini. Nah, kalian kalau baru-baru belajar banget tentang MySQL, kalian nggak tahu nih apa nih MySQL, atau kalian belum tahu sintaks SQL, kalian bisa belajar di sini. Ini sangat-sangat lengkap tuh, tutorial banyak banget. Nggak tahu lagi deh tutorial kebanyakan kayaknya. Nah, karena kita untuk ini kita akan membuat sesuai yang sudah saya pelajari. Kita reload. Oke, ini error nggak apa-apa karena kita nggak ada ini variabel data, kita nggak punya, jadi wajar undefined variable data. Ini kita exit lagi. Nah, kita exit biar kodenya nggak jalan di bawah sini. Reload. Nah, connected successfully, kita berhasil nih connect ke database blok ini. Sekarang gimana cara kita ngambil post kita nih, gimana cara kita ngambil data post kita? Kalian bisa lihat di sini. Select, nah ini SQL select ini untuk ngambil data. Nah, kalau kalian pakai database seperti MySQL, kalian bisa ngasih command ke MySQL tersebut dengan cara namanya SQL. Kalian bisa seperti ini, select ini bawaannya otomatis isi, kita klik go gitu. Nah, kita menselect ini, nampilnya ini, dapatnya datanya. Kalian bisa select yang lainnya, select where kayak ID sama dengan 1. Jadi kita mau nih ambil dari tabel post, kita select dari tabel post di mana where ID-nya sama dengan 1. Kita go, makanya nampil hanya ID 1 aja karena kita cuma punya 1 ID doang. Nah, kalau kalian mau nampilin semua data ya kalian bisa seperti ini. Nah, ini buat ngambil seluruh data di tabel kita. Nah, sekarang kita udah tahu nih cara ngasih command ke database kita buat ngambil sebuah data. Sekarang gimana cara kita jalanin command ini di PHP kita? Nah, kalian bisa tutorial ini lagi. Kalian ke MySQL, select data. Nah, ini dia. Kalian bisa dengan cara seperti ini. Nih, kita buat variabel namanya result, kita isi count query. Nah, ini kita bisa kasih command ke database kita. Commandnya ini. Select from post, kita copy sini commandnya. Sekarang kita reload lagi. Oke, sini nggak nampil apa-apa, tapi kita udah dapat nih datanya. Nah, gimana cara nampilin datanya? Kalian bisa seperti ini. Kalian bisa lihat lagi tutorial lagi di W3 School lagi. Nah, untuk nampilin datanya kalian bisa pakai ini nih, result fetch assource. Nanti saya jelasin lagi gimana caranya. Ini kita fardam aja ya, kita fardam, kita reload. Oke, ini kita hapus dulu, ini sedikit mengganggu. Oke. Kita berhasil nih ngambil data dari sini, dari database kita. Ini phpMyAdmin ini hanya view database kita tuh ada di sini, di MySQL ini. Database itu formatnya ya hanya bentuk file-file aja. Ini UI ini tuh hanya view untuk memudahkan kalian bisa setting-setting database. Kalau kalian nggak punya phpMyAdmin ya susah kalian setting-setting database ya, karena kalian harus pakai command-command seperti ini nih. Nah, kalau pakai phpMyAdmin kalian bisa mudah, kayak bisa insert, select, search. Nih, kalau kalian nggak ada phpMyAdmin, kalian harus pakai command tadi, kalian harus buat command ini, lalu kalian jalankan, kalian kirim ke MySQL. Banyak tuh command tuh, join, alias, full join, soft join, create database, drop database. Nah, ribet intinya. Nah, kalau pakai phpMyAdmin ini kalian bisa dengan mudah setting-setting database kalian.
Nah, sekarang saya jelasin lagi. Di sini apa yang terjadi? Kita berhasil koneksikan dengan ini ya. Kita berhasil koneksi ke database kita. Kita cek di sini koneksinya berhasil atau enggak. If con tanda panah error, kalau error true atau error ini ada isinya string, maka tampil errornya. Tapi ini karena kita koneksinya berhasil, maka ini nggak nampil. Nah, lalu kita kirim command tadi, select from post. Kita kirim command kita ke database kita yang akan kemungkinan menghasilkan data kurang lebih seperti ini, ya kan? Nah, lalu kita jalankan ini, result fetch assets. Nah, ini akan mengambil satu row. Ingat ya, ini akan mengambil satu row per row. Jadi kalau saya jalankan 2 kali, maka dia akan mengambil 2 row. Jadi ID-nya, ID sama dengan 1, ID sama dengan 2. Ini akan mengambil per row dan akan jadi array. Kalian udah belajar kan tentang array. Ini kurang lebih akan dijadikan seperti ini. Akan kurang lebih dijadikan seperti ini. ID sama dengan 1, title sama dengan ini adalah post 1. Lalu konten sama dengan ini. Nah, kurang lebih seperti ini yang kalian dapatkan dari fetch assets ini. Kalian dapat array-nya itu settingannya dari sini, ID, title, konten, image, tanggal dibuat sama tanggal diupdate. Kalian dapatnya sesuai itu, ada ID, title, konten, image, tanggal dibuat, tanggal diupdate. Dan karena juga kalian menggunakan select ini bintang. Kalau kalian menggunakan select bintang, select spasi bintang, kalian akan ngambil seluruh kolomnya yang ada di sini. Contoh kita SQL lagi, kita nggak pakai select bintang, kita pakai select title aja. Kita cuma ngambil titelnya aja tuh. Kalau kita pakai select content, maka kita dapat konten kita. Aja. Nah, karena kita pakai select bintang, kita dapat semuanya, dapat ID, konten, title, image, dapat tanggal dibuat, tanggal di edit. Nah, jadi kita dapat array berupa seperti ini arraynya. Ini per row ya, ingat ini per row. Ini satu row itu gini nih. Ini satu row, ini satu kolom, ini kolom, ini tabel. Jadi komanya ya select, kita minta mengambil data, kita ambil semua kolomnya. Dari mana? Dari mana? Post, tabel post. Oke. Itu basicnya kurang lebih seperti itu. Kalian dapat data kurang lebih seperti ini. Nah, kalian sekarang kita coba, ini kita buat title konten harusnya. Sekarang kita akan belajar, ini dia. Nah, ini ada while nih. Nah, kalau while, nah kita kemarin pakai for begini, for count i, cuman kita nggak pakai seperti ini. Kalau kita gunakan kita gunain MySQL sebenarnya bisa, cuma paling gampang ya seperti ini. Contoh saya update, ini kodenya begini, ini copy paste aja row, lalu kita ganti ini data. Nah, ini sama, kita masih ada image, karena kita masih punya image di sini ya. Cuma kita nggak pakai i lagi nih, karena udah ini isinya cuma satu dimensi array aja, jadi kita nggak perlu i lagi, kita nggak perlu index lagi. Nah, lalu jangan kita exit, kita reload aja. Ini jangan, kita hapus lagi, kita reload. Nah, sekarang ini udah kehubung. Apa yang sebenarnya terjadi di sini adalah nih, kita udah dapat nih datanya nih. Datanya begini, result ya kan, result ini udah ada datanya di result ini, variabel result ini. Lalu kita kesini kan, data. Kita kesini nih, data sama dengan result
fetch assocs. Nah ini kita ngambil satu row di sini, kita ambil satu row, kita while ini kan pengulangan ya, kita ngulang sampai data ini hasilnya data null atau false. Contoh nih, saya ulang lagi, kita balik lagi ke atas. Jadi kita while ini kan ngulang terus nih, dia akan ngulang ini, diulang lagi gini, diulang lagi gini, sampai ini hasilnya null atau false. Contoh saya echo ini, kita var dam, ini pertama var dam versus fetch assoc, kita ngambil yang pertama search, kita masih ada, ini nggak null karena kita ada nih datanya yang pertama, lalu kita ambil lagi kedua, datanya masih ada karena kita pakai dua data, tapi kalau udah ketiga maka ini null. Contoh ini saya exit, ini data pertama tuh ada data kedua ada, nah data ketiga nggak ada, null, kita nggak punya. Nah pengulangannya begitu, kita while sampai datanya null atau false. Kalau datanya ada berarti kita lanjut ini, kode ini jalan. Nah kita setting variabel data sama dengan ya tadi row-nya, jadi kita bisa akses di sini datanya ini, data variabel datanya di sini kita setting, kita akses di sini gitu. Nah kita udah belajar kan cara buat database, udah belajar cara buat post, udah belajar cara ngubunginnya, udah belajar cara ngeloopnya, ngambil datanya, kita tampil ke sini. Ini kita lagi. Nah untuk tutorial kali ini mungkin kalian agak bingung karena ya emang kalau udah masuk ke database itu udah mulai agak ribet, apalagi kan saya kurang jago jelasinnya. Tapi kurang lebih seperti itu, kita buat variabel server name, kita buat variabel username password, kita setting ke sini new MySQL. Ini Pak, new MySQL itu new, ini kelas, nanti kalian belajar OOP, kelas MySQL itu bawaan dari PHP, nah kita isi nih server name, username, password, sama aja kayak gini sebenarnya sih. Ini bisa seperti ini juga, localhost tuh. Kalau kalian nggak mau buat variable kayak gitu, bisa begini. Root, passwordnya kita kosongin. Database yang begini, ini sama aja soalnya. Kalau ini kita gunakan variabel, biasa kita setting di sini. Kalau ini kita settingin di sini, gitu bedanya. Cuman sintaksnya lebih pendek gini kan. Kalau buat tutorial ini ya sintaksnya lebih pendek ini, tapi kalau kalian buat website yang lebih besar nanti ya, sintaksnya lebih bagus yang di atas tadi, sama aja, jalan-jalan juga. Bang, kalau password kalian isi begini harusnya error, cannot access denied, kalau ya, passwordnya harusnya begini, nggak ada passwordnya. Lalu kita buat variabel koneksi, ya kan ya, jadi kita udah punya nih koneksi nih. Nah untuk kita ngirim pesan ke database kita jalankan ini, koneksi, tanda panah, query, buka kurung, tanda petik 2, lalu command yang kita mau ini kasih ke database kita, lalu kita tutup seperti ini. Nah di sini kita udah punya nih di variabel result ini nih, kita udah punya apa, data dari database kita. Nah lalu kita ke sini, kita jalanin ini kan PHP while data, kita ambil nih per row datanya nih, datanya kan berupa tabel kan ya, berupa row gini, kita ambil nih result, fetch, assocs. Ini penjelasannya bla 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 bla. Ya begitulah intinya, kita ambil sebuah satu data dari database ini, kita ambil satu row-nya, kita setting variabel data. Nah lalu kita cek nih di while ini kan jalan terus nih, dia itu while itu kayak loop, kayak for kemarin, cuman dia ini jalannya caranya seperti ini. Kalian bisa isi while true, ini akan jalan terus gitu kan ya, while i lebih dari 0. While ini cara kayak loop, cuman sintaksnya lebih beda, fungsinya juga mirip seperti loop, cuman ya beda sintaks sama beda cara kerjanya saja sedikit. Nah jadi kita mengulang sampai di sini nih,
sampai yang ada di sini tuh false atau null. Kalau di sini masih true atau string atau array, maka dia jalan terus. Setahu saya sih, seingat saya sih begitu. Kita Ctrl Z lagi, Ctrl Z. Baik, nah kita, karena di sini masih array, jadi ini jalan di bawah ini. Ya kan ya, kita ngambil data pertama di sini. Ini jalan nih, loop pertama jalan 1 karena datanya ada 1 ya kan ya. Terus loop kedua jalan lagi, set lagi, ngambil lagi datanya, ada. Tapi kalau loop ketiga nggak jalan, soalnya datanya udah nggak ada lagi, 0, udah nggak jalan while-nya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini. Kalau kurang jelas atau kurang apa, kalian bisa tanya di komentar, nanti saya akan jawab. Nah, untuk video selanjutnya saya update lagi minggu depan. Nah, untuk kalian yang bingung atau kalian yang ini, saya tanya-tanya aja di komentar, atau kalian bisa bantu saya klik subscribe atau like atau share video-video saya. Nah, selanjutnya kita mungkin akan belajar tentang apa ya, kita akan nambah fitur mungkin kita akan nambah fitur login autentikasi. Kita butuh admin soalnya ya, kita butuh admin untuk setting-setting blog kita, karena kita nggak mau kasih akses PHP admin, soalnya PHP admin tuh aksesnya banyak tuh, ada search, insert, delete atau menghapus database. Kita nggak mau dong admin kita bisa ngapus database kita. Nah, jadi kita akan mungkin selanjutnya fitur login autentikasi, login, logout, register, dan juga mungkin tutorial selanjutnya ya kita akan bagusin blog-blog kita ini, kita nambah-nambah fitur yang sesuai kebutuhan blog kita. Untuk sekarang itu dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, klik like dan subscribe jangan lupa, dan sampai jumpa minggu depan.